Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unsa Kamila Soliha dari kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan menceritakan terkait saluran islamisasi di Indonesia. Salah satu saluran islamisasi di Indonesia adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah prioritas utama masyarakat muslim pada masa awal kedatangan Islam. Hal itu dikarenakan Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Saya sendiri tertarik untuk menceritakan hal ini karena menurut saya pendidikan itu memang penting dan pendidikan berperan besar dalam memajukan suatu bangsa. Jadi di sini dari awal Islam masuk ke Nusantara sudah membawa dampak positif yang besar sebagai titik awal atau permulaan ya untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, baiklah, mari kita lanjut. Secara singkat, pendidikan Islam di Indonesia diajarkan mulai awalnya dari secara informal, lalu formal hingga di kerajaan. Menurut catatan Ibnu Battuta, pendidikan Islam di Nusantara telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak 840 sampai 1292 Masehi dan kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai 1521 Masehi. Sebelum pendidikan Islam di Indonesia mulai berkembang di surau, masjid, hingga akhirnya pesantren, penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, di mana saat itu perkawinan antar pedagang muslim dan kaum pribumi marak terjadi. Jadi secara otomatis kaum pribumi yang masuk Islam karena perkawinan akan mempelajari ajaran Islam. Metode pengajaran yang dilakukan saat itu dengan sistem halaqah, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid, musola, bahkan di rumah-rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Sistem awal pendidikannya masih abu-abu ya. Tidak ada jadwal harian, tidak ada waktu tertentu, bahkan tempat khusus sebagai sarana belajar tetap, sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Materi yang dipelajari pada masa itu juga tidak langsung menjurus ke materi eksakta seperti matematika, kimia, ataupun fisika, melainkan mulai dari hal-hal kecil seperti tauhid, syahadat, hingga keteladanan yang diberikan oleh para mubalik dalam pergaulan keseharian. Mereka sangat mudah diterima oleh masyarakat karena memberikan keteladanan yang baik seperti sikap ramah tamah, kasih sayang, hingga kejujuran yang tulus. Semua itu sudah mengandung unsur pendidikan ya. Dan hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia tertarik dengan Islam. Lambat laun, masyarakat mempelajari agama Islam lebih dalam. Jadi bukan hanya terkait konteks perilaku, tetapi ilmu-ilmu agama seperti fikih, Al-Quran, dan hadis juga mulai dipelajari masyarakat Indonesia. Tapi, tahukah kalian salah satu lembaga formal pendidikan Islam di Indonesia yang terkenal? Ya, biasanya itu adalah pesantren. Nah, sebenarnya ada kaitan antara pesantren dengan Wali Songo. Jadi, banyak orang yang berpendapat bahwa pondok pesantren ini muncul pertama kali pada zaman Wali Songo, dan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Saat itu lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan duku banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Oleh Wali Songo, padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, padepokan berganti nama menjadi pesantren. Dan hingga saat ini pesantren masih dikenal sebagai salah satu lembaga formal pendidikan Islam yang dari dulu itu sudah ada.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.